Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, ila jami' baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani, sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada, khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babur rabi'u tawiki kubab ar-rabi'u kang kaping 4. Iku fi fadilati tetep ing dalem nutur kautamane as-sholati 'alan nabi, donga sholawat ing tese Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab keempat ini menerangkan tentang keutamaan bacaan as-sholatu 'alan nabi, sholawat kepada Nabi. Sholat dan sholawat dalam makna bahasa itu sama. As-sholah itu bentuk tunggal, sholawat itu bentuk jamak. Artinya apa? Doa. Dalam perspektif bahasa artinya sama. Jadi as-sholatu 'alan nabi itu artinya sholawat kepada Nabi. Arti dari sholat dan sholawat sama, doa. Adapun sholat dalam perspektif fikih itu adalah perbuatan yang diawali takbir, diakhiri salam. Ya, sholat sembahyang itulah artinya. Adapun sholawat dalam perspektif ibadah sering dimaknai bacaan sholawat kepada Nabi. Padahal sebenarnya sama, arti bahasanya sama, artinya doa. Menerangkan zikir membaca sholawat kepada Nabi. Para jamaah, membaca sholawat itu hal penting. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikatnya Allah itu yusholluna, menggunakan fi'il mudhari' yadullu 'alal istimrar. Dalam ilmu tata bahasa Arab begitu. Yusholluna menunjukkan selalu.
Sesungguhnya Allah dan semua para malaikat itu selalu bersolawat kepada Nabi. Kalimat ini namanya kalam khobar, pemberitaan. Jadi diberitakan bahwa Allah dan semua para malaikat itu selalu bersolawat kepada Nabi. Kelanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah solawat, alaihi wasallimu taslima, kepada Rasulullah. Setelah Allah memberitakan bahwa Allah dan malaikat itu selalu bersolawat, kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman saja untuk bersolawat kepada Nabi. Bukan ya ayuhan nas, bukan. Maka orang yang di dalam hatinya terdapat nilai keimanan, pasti mereka senang bersolawat. Pasti. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak senang bersolawat, keimanannya perlu dipertanyakan. Quran. Jadi ayat ini khusus ditujukan pada orang-orang yang beriman. Kebetulan ayat ini turunnya di bulan Sya'ban, bulan ini. Jadi ada hadis, Rajab sahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban sahri, kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan sahru ummati, adapun Ramadan adalah bulan bagi umatku. Kita coba, kan ada doa itu biasanya kita baca itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Berurutan 3 bulan ini. Rajab itu termasuk salah satu di antara 4 syahrul hurum. Bulan yang dimuliakan Allah itu 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan kemarin Rajab. Di bulan Rajab pula Allah menurunkan perintah untuk sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah sendiri. Allah memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, memerintahkan kita sedekah, melarang kita zina, melarang kita minum khamr, melarang kita mencuri. Semua perintah dan larangan Allah itu diwakilkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan pada Rasulullah. Semua perintah dan larangan, kecuali satu perintah. Apa? Perintah sholat. Allah tidak mewakilkan ini. Jadi Rasulullah diperintah menghadap, diiringi oleh para malaikat. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat sudah tidak mampu itu. Nderek ke Kanjeng Nabi tidak kuat itu. Jadi malaikat leren, Rasulullah meneruskan perjalanan. Jadi satu-satunya perintah yang direct, langsung, tidak diwakilkan, itu perintah sholat. Maka Rasulullah mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Setiap orang mukmin ketika sholat dia mi'raj. Coba, luar biasa sholat ini. Itu bulan Rajab. Ketika sampai bulan Sya'ban disebut sahri, bulanku, kata Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan pada para sahabat, atadruna lima sumya Sya'ban, apakah kalian mengerti kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya yang lebih tahu. Rasulullah menyampaikan, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Sebab di bulan ini dijadikan bercabang-cabang setiap kebaikan. Jangan sedekah di luar bulan Sya'ban dijoli 10, 100, 700 sampai 1000 lipatannya. Tapi di bulan Sya'ban enggak, jauh lebih banyak. Sebab namanya saja sudah Sya'ban, luar biasa itu. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, man 'azzama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu dzunubahu
Wa amanahu ma yakunu fitil kasanati minal balaya wal amradi kulliha. Barang siapa yang memuliakan bulan Sa'ban, kata Rasulullah, mengagungkan bulan Sa'ban, kata Rasulullah, wattaqallah, dibarengi dengan ketakwaan, niate karena Allah, wa amsaka nafsahu anil maksiati, menjaga diri dari melakukan maksiat, ghafarallahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Wa amanahu ma yakunu fitil kasanati minal balaya wal amradi kulliha, dan diberikan keamanan di dalam tahun itu, kata Rasulullah, minal balaya wal amradi kulliha, dari bencana dan segala macam penyakit. Coba ini keutamaan bulan Sa'ban, dan banyaklah hadis yang lain. Di antaranya pula di bulan Sa'ban ada satu momen yang sering kita dengar, namanya nisfu Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man ahya lailatal aidaini wa lailatan nisfi min sahri Sa'ban lam yamut qalbahu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, serta menghidupkan malam pertengahan bulan Sa'ban, maka hatinya tidak akan mati ketika banyak terjadi hati-hati orang itu pada mati. Jadi keutamaannya antara lain menghidupkan nisfu Sa'ban itu hatinya hidup. Kalau hati hidup itu mudah mendapatkan hidayah, mudah mendapatkan pertolongan dan lain sebagainya. Dan banyak lagi hadis. Nisfu Sa'ban itu malam di mana Allah membuka semua pintu langit. Yanzilu ila sama'il ardi. Allah turun di langit bumi. Jadi Allah turun di langit bumi itu jangan Anda bayangkan Allah itu bertempat, itu salah itu. Karena Allah tidak ada tempat yang bisa dimuati oleh Allah. Begini ini namanya majasi. Artinya rahmat Allah itu didekatkan kepada kita. Gitu. Nah di malam nisfu Sa'ban itu kemudian Allah membuat penawaran. Alamin mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Alamin mustarzikin fa'arzuquhu. Alamin mubtala fa'uwafihi. Allah membuat penawaran kepada kita. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan ampunanku, maka mintalah ampun. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan rezeki, mintalah rezeki. Wahai orang-orang yang sedang ditimpa musibah, mintalah tolong, pasti aku akan menolong kalian. Panjenengan jaluk kok gak wayah ditawani, kira-kira angel lho mboten. Kan begitu kan? Tapi nalikane ditawani kok jaluk ya gampang. Ini bedanya, itu nisfu Sa'ban. Di bulan Sa'ban ini karena turun perintah sholawat, maka disebut bulanku, kata Rasulullah. Allah memberitahukan bahwa Allah dan semua malaikat selalu bersolawat. Orang-orang iman diperintah bersolawat kepada Nabi. Perintah dari Allah seperti itu. Pun. Maka karena ini ulang tahunnya sholawat bulan ini, maka orang yang membaca sholawat di bulan ini juga mendapatkan banyak keistimewaan. Banyak keistimewaan. Nanti saya terangkan itu. Sekarang kita baca hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge iku sholat maca sholawat sapa man alaya ing tese ingsun wahidatan hale sepisan, sallallahu mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing tesiman asron 10. Barang siapa membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali saja, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10. Nek maca pisan dijoli 10. Ketika hadis ini disampaikan, kemudian ada sahabat bertanya dalam hadis yang cukup panjang. Qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ada yang bertanya pada para Rasulullah,
sallallahu asra liman shalla alaika marratan wahidatan. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Allah memberikan rahmat 10 kali lipat bagi orang yang bersolawat kepadamu sekali. Ya Rasulullah, apakah itu bagi orang yang membaca solawatnya dengan hadiral qalbi, dengan khusyuk? Sahabat bertanya begitu. Qala, Rasulullah menjawab, la bal huwa likulli musalli alayya ghafilin wa yu'tiyahu Allahu amsalal jibal wal malaikatu tad'u lahu wa nastaghfiru lahu. Wa amma idza kana hadiral qalbi waqta sholati alayya fala ya'lam qadra dzalika ilallah ta'ala. Itu adalah bagi orang-orang yang membaca sholawat kepadaku dalam keadaan hatinya lupa, tidak khusyuk, mendapatkan 10 rahmat Allah serta ditambahkan wa yu'tiyahullahu amsalal jibal, pahala sebesar gunung, wal malaikatu tad'u lahu wa nastaghfiru lahu, serta malaikat mendoakannya dan memohonkan ampun untuk dirinya. Dimaca sholawat pisan oleh rahmat 10 itu bagi orang yang macane ngawur, ora khusyuk. Ini istimewanya hadis ini. Panjenengan sholat ora khusyuk, di Quran diancam mlebu neraka wel. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Quran. Sholat kok ora khusyuk, ancamane neraka, ya kecuali gelem minta ampun kepada Allah. Mangane bar salat kula jenengan dikongkon diperintah Kanjeng Nabi maos istighfar. Bar salam diperintah baca, ini jangan ditinggal ini. Mengistighfari sholat kita. Itu maksudnya seperti itu. Kula jenengan, ini kok kula jenengan, sahabat itu dilombakan sholat khusyuk oleh Rasulullah. Satu pun tidak ada yang berhasil. Tidak usah kita lah, itu sahabat sudah paling dekat dengan Rasulullah, paling ngerti agama, itu dilombakan khusyuk, kan gitu ceritanya. Tidak ada yang bisa khusyuk. Artinya khusyuk mulai takbir sampai salam, kan begitu. Maka kita kemudian diperintah habis sholat baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Begitu bacaan yang benar begitu. Kalau dibaca huwal hayyul qayyum boleh, tapi kurang benar. Bukan salah, tapi kurang benar. Dan ini nek ora dituntun, orang ngaji tetap ora paham. Bar salat terus nyapo ya ora paham. Kan ngoten niki. Dibaca paling tidak 3 kali. Sebenarnya banyak bacaan habis salat itu banyak. Bar salam doa dulu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian baca doa lagi. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Baru astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ditambah lagi astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya li jami'il muslimin wal muslimat, dan seterusnya 3 kali. Ditambah lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya 3 kali. Baru kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian baca Allahumma antas. Ini sunnah semua. Jenengan nggih nglakoni niki. Kan eman gitu maksudnya. Ini luar biasa, betul ini. Itu mengistighfari sholat kita supaya sholat kita mudah diterima Allah. Sebab kalau jenengan sholat itu jelas ra iso khusyuk. Jelas itu pun. Sudah, kita kembali. Sholat ora khusyuk anjamane neraka wel. Baca Quran kok enggak teliti, ora sida oleh ganjaran, malah mendapatkan azab dari Allah. Kan begitu. Maca Quran kok salah-salah. Salah yang karena kurang hati-hati, itu malah tidak dapat rahmat itu. Kecuali orang yang belajar Quran, nah itu pahalanya malah 2. Orang belajar Quran kok macane salah-salah, pahalanya 2.
Tapi kalau orang sudah bisa baca Quran, bacanya tidak hati-hati, akhirnya salah, itu malah dosa. Coba, sholat ora khusuk, anjamane neraka wel. Maca Quran gak hati-hati, bacaannya salah malah dosa. Zikir kok tidak khusuk, tidak sampai, tidak diterima oleh Allah. Tapi baca sholawat karo ngawur tetap mendapat pahala. Hadisnya tadi saya baca. Ini ulama itu selalu menyerukan baca sholawat karena memang paling mudah, paling mudah. Jadi 1 diganti 10 rahmat Allah itu bagi yang tidak khusyuk. Sik ditambahi pahala seberat gunung, sik ditambahi didoakan malaikat dan dimohonkan ampun oleh para malaikat. Adapun orang yang baca salawat dengan khusyuk tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Dalam hadis yang kami bacakan tadi. Coba. Suatu ketika Rasulullah menegur para sahabat. Ma sami'ta qawli al-a'malul mauqufah wa da'awatul mahbusah hatta yusalli alayya. Apakah kalian tidak menyimak apa yang aku sampaikan, kata Rasulullah. Setiap amal itu berhenti, setiap doa itu ditolak sampai dengan dibacakan sholawat kepadaku. Setiap perbuatan berhenti, tidak diterima, tidak akan sampai kepada Allah. Panjenengan sholat orang maca sholawat tidak tekonggon. Makanya baca sholawat ketika sholat itu hukumnya wajib. Kapan? Ya ketika tahiyat itu. Semua perbuatan itu kalau nggak disolawati nggak diterima oleh Allah. Nah, kalau kita sudah tahu hadis ini, sahabat itu ditegur sama Rasulullah. Apakah kalian tidak memperhatikan ucapanku, kata Rasulullah. Itu teguran Rasulullah kepada sahabat. Nek sholat insya Allah kalau jenengan maca sholawat lah karena masuk wajib. Jadi nggak sah sholatnya nek ora maca sholawat. Kalau dari hadis ini kita kembangkan, panjenengan sedekah kok ora maca sholawat. Coba gimana kira-kira? Tuh. Itu kan amal, perbuatan. Panjenengan budal nyambut gawe ora maca sholawat, tidak ada nilai di hadapan Allah. Menurut hadis, ini coba luar biasa kan? Tuh. Para jamaah itu bila membaca sholawat tanpa khusyuk di luar bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban enggak, wong bulan ini ulang tahunnya sholawat. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah menerangkan Allah itu menciptakan satu malaikat. Wa ra'suhu tahtal arsy. Kepala malaikat ini berada di bawah ars. Wa rijluhu fil ardi sabi'ah. Adapun kakinya di bumi yang ketujuh. Tinggi sekali. Sayapnya bila dibentangkan, pol jagat timur, jagat barat. Pol. Saking besarnya malaikat ini. Fa idza sholal abdu alayya fi syahri Sya'ban, ketika ada seorang hamba membaca sholawat kepadaku di bulan Sya'ban, kata Rasulullah, maka Allah memerintahkan malaikat ini untuk menyelam di ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu air kehidupan, air yang diminum Nabi Khidir. Makanya gak mati-mati itu Nabi Khidir. Ketika ada seorang hamba membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, di bulan Sya'ban, malaikat ini diperintah menyelam di ma'ul hayat. Kemudian mentas. Malaikat yang begitu besar ketika mentas, badannya penuh dengan air. Panjenengan selulup nenggone kali, mentas, badannya mesti banyak air. Menetes dari tubuh malaikat itu tetesan air. Dan malaikatnya gedene semono, tetesannya kira-kira piro? Kan tidak mungkin 100, 1000, tidak mungkin. Kepalanya di aras, kakinya di bumi. Dari jutaan-jutaan tetes itu oleh Allah semuanya, setiap tetesnya dijadikan malaikat lagi, yang diperintahkan mendoakan orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah di bulan Sya'ban. Istimewa. Ini agak ngaji tetap gak ngerti ya. Luar biasa. Jadi sholawat di bulan Sya'ban, udahlah luar biasa itu. Betul, Rasulullah yang mengatakan.
Segitu banyak malaikat ini diperintahkan orang mendoakan orang yang membaca sholawat di bulan Sa'ban. Jadi 10 itu hanya di luar Sa'ban saja. Kalau di bulan Sa'ban enggak. Kemudian kita kembangkan. Sholawat yang bagaimana Pak yang kita baca pun terserah. Pokoknya membaca sholawat kepada Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Ada bihanya, redaksi yang lain. Barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali biha, sebagaimana ucapan sholawat itu. Berarti redaksi sholawat itu menentukan. Redaksi bacaan sholawat itu menentukan. Kalau Anda baca sholawat, contohnya begini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Maka Anda mendapatkan rahmat 10 kali kalau di luar bulan Sa'ban. Rahmat apa yang diberikan Allah, terserah Allah. Terserah Allah. Tapi kok panjangan baca sholawatnya begini, contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin lil fatihi lima ughliqa. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, al-fatihi lima ughliqa, yang menjadi pembuka segala sesuatu yang tertutup. Maka Allah akan menggantinya dengan rahmat berupa apa? Pembuka semua yang tertutup. Kadang niku wong urip niku buntu, apa-apa buntu, ndak mlemu jalan keluar. Redaksi sholawat seperti ini maka akan mendapatkan rahmat seperti ucapan sholawat itu. Berarti redaksi sholawat itu mempengaruhi. Suatu ketika Rasulullah ini duduk-duduk dengan para sahabat. Ketika duduk-duduk dengan para sahabat, penuh para sahabat mengelilingi Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang pemuda itu ikut nimbrung, terus gak keduman gon. Di serambi masjid sudah penuh, akhirnya di luar serambi. Kemudian oleh Rasulullah dipanggil pemuda ini. Dipanggil, diperintah duduk sebelah Rasulullah. Ini istimewa. Sebab dalam hadis disebut man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang pernah duduk bersamaku di dunia, kata Rasulullah, aku akan mengajaknya duduk nanti di akhirat. Duduknya dekat dengan Rasulullah, berarti syafaatnya langsung itu. Para sahabat bertanya, sapa arek enom iki kok moro-moro oleh Rasulullah diajak duduk bersebelahan. Begitu selesai acara, pemuda ini ditanya oleh para sahabat, sampeyan iki kok iso lungguh jejer Rasulullah itu kenapa? Sahabat pemuda ini kemudian tidak menjawab, tapi Rasulullah yang menjawab. Dia adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah begitu. Ditanya lagi oleh sahabat, bagaimana bacaan sholawatmu? Pemuda ini kemudian mengatakan, aku membaca sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man sholla alaih, wa sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusolli alaih. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad bi adadi man sholla alaihi, sebanyak orang yang membaca sholawat kepadanya. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusolli alaihi, dan berikanlah rahmat keselamatan pada junjungan kami Nabi Muhammad sebanyak orang yang tidak membaca sholawat kepadanya. Kira tak pinter saya. Jadi sebanyak orang yang membaca sholawat kepada Nabi dan sebanyak orang yang tidak membaca sholawat kepada. Berarti apa? Pemuda ini membaca sholawat dengan redaksinya sendiri, betul nggak? Boleh sama Rasulullah, tidak ada masalah. Jangan mirsani wong khutbah Jumat, salah satu rukun khutbah itu kan habis baca hamdalah, baca sholawat, kemudian baru ajakan takwa, baru membaca ayat. Ini kan tidak boleh ditinggal.
Jadi semua pengurus harus tahu itu. Kalau khotibe melanggar dari salah satu ini berarti Jumatane tidak sah itu kan begitu. Ini harus tahu itu, pengurus masjid harus tahu. Panjenengan pirsani, sholawat yang dibaca khotib tidak ada yang sama. Kenapa? Ya karena produksi mereka sendiri. Apakah boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh, jadi kami sering mendapat pertanyaan, Pak, sholawat yang bagaimana yang dibaca? Apakah Rasulullah memerintahkan baca sholawat seperti itu? Itu pertanyaan yang aneh itu. Pertanyaan yang aneh. Apalagi ada yang mengatakan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Lah aneh lagi itu. Ketara nek ra tau ngaji gitu loh maksudnya. Jadi Rasulullah itu memberikan keleluasaan, terutama untuk bacaan sholawat. Jadi redaksi bacaan sholawat itu menentukan. Ada sholawat begini. Allahumma sholli, saya ijazah dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Mekah, Rusaifah. Saya beberapa kali ke kediaman beliau, itu gurunya para ulama dunia itu. Tinggalnya di Rusaifah, kampung Rusaifah itu di Mekah. Saya banyak mendapat sholawat, ijazah sholawat dari beliau. Salah satunya ada namanya sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Artinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah berikanlah rahmat pada junjungan kami Nabi Muhammad. Salatan dengan rahmat tunjina yang melepaskan kami biha sebab sholawat min jami'il ahwali wal afat saking sekabehane pekewuh lan panca baya, yang membebaskan kami dari kesulitan dan bahaya. Maka rahmat Allah yang diberikan 10 kali lipat berupa itu. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, yang menjadikan yang watakti lan nekaake biha sebab sholawat jami'al hajat ing sekabehane hajat, yang menjadikan hajat kami sampai. Maka diberi Allah 10 kali keberhasilan hajatan. Wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat, wa tarfa'una lan ngeluhurake ing kita biha sebab sholawat a'lad darajat ing luhur-luhure derajat, yang dengan sholawat itu menjadikan derajat kami diangkat pada derajat yang tinggi. Dapat 10 kali kita kenaikan pangkat. Pangkat neng Gusti Allah nih, pangkat neng Gusti Allah. Dan seterusnya. Maka redaksi sholawat itu ternyata menentukan. Dan banyak lagi macamnya. Banyak lagi macamnya. Makanya kalau di pesantren itu sudah biasa. Jadi setiap amalan itu diijazahkan. Kan begini, orang jual beli itu kan harus ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada apa lagi? Rukunnya jual beli itu. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab dan qabul. Kalau enggak ada ini kan enggak sah. Orang menikah itu juga harus ada ijab dan qabul sehingga sah. Kalau di pesantren itu setiap amalan yang diberikan itu ada ijab dan qabulnya. Panjenengan sinau neng medsos ya ora ana ijabe, ora ana qabule. Itu problem itu sebenarnya. Betul itu. Masalah itu sebenarnya. Masalah betul itu. Karena setiap ijazah itu harus ada ijab dan qabul. Itu kalau di dunia para ulama seperti itu. Itu antara lain keutamaan membaca sholawat. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapa wonge sholat maca sholawat sapa man alaya yang tese ingsun alfa maratin 1000 ambalan. Lam yamut moko ora bakal mati sapa man hatta yubasysyara lahu, sehingga den bebungah lahu kedue man bil jannati kelawan swarga. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku kata Rasulullah 1000 kali secara rutin,
maka dia tidak akan mati kecuali telah ditunjukkan surga tempatnya. Jadi ketika nanti nazak sakaratul maut, ditunjukkan oleh Allah surga. Akhirnya ruh tadi kesusu mencolot karepe dhewe saking senenge. Saking senenge sehingga tidak merasa sakit. Karena tahu tempat akhirnya adalah surga. Jadi sebelum mati diberitahukan bahwa tempatnya surga, diketoki swarga, saweneng. Jenenge ruh mencolot karepe dhewe. Tapi bagi orang-orang yang amalnya jelek maka diperlihatkan padanya neraka. Hanya ruh ini tidak berani keluar. Karena tidak berani keluar, akhirnya Israel mengambil tindakan paksa. Dicekel, dibedol. Wah, itu sakit sekali. Itu sakit sekali. Ya, itu perbedaannya. Jadi membaca sholawat itu antara lain keutamaannya ketika sakaratul maut diberi mudah. Karena apa? Ketok swarga. Padha karo panjenengan lah, karo juragan diaban-abani. Pak, sesuk tanggal 5 bayaran ya. Sesuk tak kei bonus, sak wong tak kei bonus 2 juta. Pak Mane. Jam pinten, Pak? Dum-dumane bayaran jam 6. Jam 5 sudah teko kabeh. Kan begitu kan? Nah, kenapa? Seneng. Demikian pula kita ketika diberitahukan tempat kita surga itu ruh kita gak sabar, kudu metu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itu karena keutamaan membaca sholawat. Maca 1000 titik, 1000 itu dikit, enggak banyak. Betul itu. Saya berangkat haji pertama itu tahun 94. Waktu itu kurang 2 tahun hajian itu saya ketemu sama Ki Ahmad Siddiq almarhum, almarhumullah. Saya bertanya ke beliau, bagaimana caranya haji mabrur? Beliau menjawab, haji mabrur itu ibarat orang membuang jarum di lautan. Kemudian dicari jarum itu. Kira-kira angel napa mboten ya? Nyilem tok wis angel, apa meneh golek. Kemudian beliau menceritakan, nek kepingin gak kangelan, ya golek magnet sing gedhe supaya jarume terangkat naik ke atas. Ini membahasakan logika. Kemudian beliau menyampaikan magnet yang paling besar itu sholawat kepada Nabi. Wis, engko nek nang Madinah maca sholawat gak usah akeh-akeh, sing 300.000 wae. Kalimat iki gak rada gak enak dirungokno nih. Gak usah akeh-akeh ping. Waktu itu hati saya membantah. Begitu tambah gede saya baru paham. Ternyata para ulama itu membaca sholawat 300.000 itu memang sedikit, tidak banyak. Biasanya di Madinah kan arba'in kalau musim haji 9 atau 10 hari. Tak cicil lah 300.000 tak dum 10 dina. Jadi sedina 30.000. Jadi sekarang mlaku maca sholawat terus. Lah wong maca karo ngawur kaya oleh ganjaran kok. Jadi karo blonjo maca sholawat. Alhamdulillah sampai sekarang kalau niku berusaha setahun sekali mesti teng Mekah. Umroh paling tidak begitu. Nah, di Madinah saya mesti berusaha membaca ini sampai selesai. Baca sholawat 300.000. Dan saya menyadari betul ternyata 300.000 itu tidak banyak bagi para ulama. Nek kula jenengan diaben-abeni 1000 wis kudu mlayu wae kan ngono nggih. Heeh. Lah nyambut gawe njaluk enteng bayaran njaluk gede apa ana ceritane kan enggak masuk akal itu. Ya. Sebenarnya tidak ada kata sulit itu kalau kita mau memulai. Satu langkah menuju kebaikan, Allah akan membuka beribu-ribu kemudahan bagi kita. Kalau kita sudah merasa berat, ya selawase berat. Tapi satu langkah kita menuju kebaikan, Allah akan membuka beribu-ribu kemudahan. Ya kadang wong-wong niku sing napa nggih? Kan ada orang itu begini, maca ping pira Pak selawate 1000. Durung-durung iki wis muni ngene. 1000 gak ana sing kuat, sapa sing kuat 1000. Kan begitu kan? Jangan berusaha menolak kebaikan dulu. Nanti kita akan semakin jauh dari kebaikan.
akan semakin jauh dari kebaikan. Coba dilakukan dulu, nanti bagaimana? Wah, Sabtu kemarin haulnya guru kami, pembimbing rohani kami, bukan hanya sekedar guru tapi pembimbing rohani. Saya masih ingat betul itu. Jadi beliau ketika memberikan ijazah amalan, iki dilakoni Kang, bar salat diwaca ping 100 ya, ping 200 ya, nggih. Saya baca setiap habis salat 5 waktu 200. Dapat 2 bulan dipanggil. Piye Kang iso istiqomah? Alhamdulillah Yai. Oh bejo awakmu. Nek ngono saiki ditambahi ya bar salat 300. Nggih Yai pangestune. 2 bulan lagi dipanggil lagi, piye? Sik diwaca terus alhamdulillah Yai. Alhamdulillah. Saiki ditambahi ya 400. Kula mulai mikir, lagi ngene terus ayo tambah akeh. Ternyata beliau mendidik itu seperti itu. Begitu sudah setiap habis sholat 1000 kali, alhamdulillah sampai hari ini tetap istiqomah saya. Kemudian beliau mengatakan, nyudo amalan, mengurangi amalan itu wajib tobat kepada Allah. Kenapa? Karena mengurangi kebaikan kita, mengurangi ibadah kita. Wah, sakjane iku saben arep ngundhaki kula mikir dhisik. Ini tak undhaki kuat istiqomah apa? Jadi yang diajarkan itu nilai keistiqomahan. Bukan aji mumpung prei maca selawat ping 5.000, mari ngono blas 5 tahun enggak maca. Enggak begitu beragama itu. Beragama itu tidak begitu. Masih sembahyang duha 2 rakaat, sing penting istiqomah. Daripada 40 rakaat tapi 20 tahun pisan. Jadi amal yang baik itu adalah amal yang rutin, wa in qalla, senajan to setitik. Nggih, pelan-pelan. Saiki ben mari salat iso maca selawat 10. Bar salat 10 utawa 11 lah nggih. Gusti Allah seneng sing ganjil kan gitu kan. Bulan depan dinaikkan atau nek gak mampu ya 3 bulan lagi dinaikkan. Itu berarti ada penambahan kebaikan pada diri kita. Sampean bayaran njaluk munda, tapi ganjaran gak tahu gelem njaluk munda kan begitu kan? Al ajru biqadri ta'at, bayaran niku apa jare kangelane. Tambah kangelan tambah gede. Pun para jamaah sampai sini dulu menerangkan tentang keutamaan sholawat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya tadi untuk yang kalau kita arba'in zikir sholawatnya sebanyak itu bacaannya gimana? Gimana? Yang kalau kita waktu kita arba'in tadi di Madinah, itu untuk bacaan sholawatnya itu gimana bacaannya sampai? Iya. Jadi kebetulan saya ijazah dari Kiai Ahmad. Setahun berikutnya saya ketemu sama Kiai Hamim Jazuli, Gusmi. Saya minta doa pula, ternyata sama ijazah. Nang Madinah maca sholawat ping 300.000. Kiai Ahmad ijazah baca sholawat Khidir sallallahu ala Muhammad. Gusmi ijazah sama. Untung podo, nek gak podo ruwet kula. 300 dewi-dewi kan begitu. Jadi saya bacanya itu sholawat Khidir namanya, 300.000 kali selama di Madinah. Jadi bisa dicicil. Umpama gak iso dicicil, wah kelenger kayak ini. Nah, itu insyaallah kami berusaha istiqomah setiap di sana, tidak lepas bacaan sholawat itu. Begitu. Panjenengan iki takon apa njaluk ijazah? Nek takon ya tak jawab, nek ijazah ya saya beri ijazah. Karena beda ya. Jadi begini, kalau amalan itu saya tadi mengatakan harus ada ijab dan qabul. Kalau kami menyampaikan, ditanya kemudian menjawab, itu bukan ijazah namanya, tapi keterangan. Nggih. Ngeten mawon pun nggih, panjenengan nek kepingin teng Madinah pas haji atau umroh baca itu silahkan. Silahkan.
supaya kaya santri, koyok lho nggih, koyok santri, kita belajar menggunakan ijab qabul pakai bahasa Arab. Ya supaya koyok santri lah, masih duduk santri koyok santri. Nanti kalau saya ucapkan ajastukum, panjenengan jawab qabiltu, begitu ya. Nah, ya. Sudah, satu itu saja. Apa ada yang lain? Mesisan ijazah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon ijazahnya untuk salawat pembuka kesulitan. Ini jalur ijazah nama curhat nih kira-kira. Lafadznya begini. Kalau nggak hafal nanti. Iya, saya ini termasuk PDI masalahnya. Penurunan daya ingat. Nanti ini jamaah ada yang ada punya tulisan salawat Fatih? Ada? Nanti dikirim ya, tanya yang sudah punya. Namanya Salat Fatih, ijazah pertama saya dari Ki Khalil Bisri, kakaknya Gus Mus. Ijazah kedua dari Ki Abdul Mujib, gurunya Ki Husain Ilyas Mojokerto. Ijazah ketiga dari Syekh Muhammad Mubasir Mundir, Kediri. Ijazah keempat dari Syekh Ahmad Zaini Nganjuk. Ijazah kelima dari Said Muhammad Alwi Al-Maliki Mekah. Lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ulika wal khadimil lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dibaca 11 kali setiap habis sholat wajib. 11 kali habis sholat 5. Kalau ijazahnya dibaca 11 wis aja ditambahi, malah ndak manfaat. Supaya tambah mandi tak mau caping 100 malah gak mandi. Betul itu. Kenapa butuh ijazah? Ini ada cerita ini. Saya punya santri minta ijazah poso Daud. Apa poso Daud itu? Sedina poso sedina. Nah, itu kan kata Rasulullah sebaik-baik puasa. Akhirnya saya ijazah, ya wis poso Daud setahun wae. Dilakoni setahun selesai, kadung enak poso dilanjutkan. Seminggu ndak kuat. Ndak kuat. Akhirnya tanya ke saya, apa ada bedanya ijazah dan tidak? Ada. Poson Daud itu tanpa ijazah boleh, karena itu sunnah. Tapi kalau dengan ijazah, doanya guru masuk. Doanya gurunya guru masuk. Doanya gurunya guru masuk. Sampai pada Rasulullah. Itu bedanya. Jadi panjenengan kok nampa ijazah, doane kula masuk, doanya guru saya juga masuk, doanya gurunya saya juga, itu bedanya. Berarti energinya luar biasa, itu bedanya. Jadi dipun maos ping 11 namanya sholawat Fatih. Nanti minta sama konco-konco ada yang sudah punya itu nggih. Namun dua niku nggih, dadi sholawat Khidir sallallahu alaihi Muhammad dibaca di Madinah sebanyak 300.000 kali. Kemudian sholawat Fatih dibaca 11 kali setiap habis sholat 5 waktu. Wa kama ajazani sayyidi ajastukum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.